Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Armin Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di program kesayangan kita UB Talk Show. Oke, seperti biasa ya, kita juga di UB Talk Show itu banyak membahas hal-hal yang sekarang ini mungkin jadi hot issue atau juga yang terjadi di masyarakat ya. Nah, dan tentunya juga kadang-kadang kita juga menghadirkan sesuatu yang pastinya juga ini hal-hal yang baru sebagai pengetahuan buat masyarakat semuanya. Nah, spesial sekali sudah hadir di studio UB On TV. Ini ada Bapak Dr. Andes Ali Kausen MSI. Nah, pastinya juga ini beliau Kepala TVRI untuk Stasiun Aceh. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bang Armia. Iya, dan pastinya juga ini Waalaikumsalam. Kita menghargai sekali ya di tengah waktu yang sibuk ya Bapak masih bisa hadir ya. Itu pastinya juga penghargaan yang sangat luar biasa sekali buat kami dan juga buat pemirsa di rumah. Nah, jadi karena sudah ada Bapak Ali untuk hari ini yang pastinya juga ini Kepala TVRI untuk Stasiun Aceh. Nah, jadi kita bakal membahas ngobrol-ngobrol Pak ya. Siap. Nah, jadi tentang pelayanan publik era disrupsi media ya. Nah, disrupsi ini pastinya juga ini perubahan yang sangat signifikan ya dari konvensional ke digital gitu ya. Nah, pastinya juga ini kita juga pengen melihat peran strategis dari TVRI juga Bapak ya. Itu dalam pendidikan, budaya dan juga persatuan. Nah, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin kita juga pengen mempersilakan Bapak untuk say hello dulu nih sama pemirsa di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Budia TV yang sudah mengundang TVRI Aceh untuk berbagi, sharing gitu, berbagai pengetahuan, informasi terkini, terutama terkait dengan media penyiaran, terutama media televisi, disrupsi media yang luar biasa, karena kita ketahui makin kesini media harus siap untuk bersaing ya. Iya benar. Bersaing luar biasa, tapi saya pastikan bahwa kita TVRI Aceh, terutama TVRI seluruhnya sesuai dengan tugas, karena kami adalah TV negara sebagai media pemersatu bangsa. Jadi TVRI murni dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk itu TVRI Aceh hadir di Provinsi Aceh dengan tugas kami adalah melayani informasi, kemudian pendidikan, kemudian hiburan yang sehat serta melestarikan budaya bangsa. Iya. Jadi dari situlah program-program yang ada di TVRI itu dapat dipastikan ada 4 klaster tadi. Jadi ada klaster informasi. Iya benar, informasi. Kemudian ada pendidikan, kemudian ada hiburan yang sehat, kemudian ada budaya juga. Gitu, Bang Armi. Oke, nah pastinya juga pemirsa ya, kalau kita juga melihat peran dari TVRI ya, ini juga kalau sekarang ini sudah berusia berapa ya Pak ya, TVRI berulang tahun kalau misalnya di 2025 ini? Kalau TVRI nasional pas di bulan Agustus kemarin, 24 Agustus itu berusia 63 tahun. 63 tahun ya, luar biasa. 24 Agustus 1962 yang pada saat itu Bung Karno, founding father kita, proklamator kita, dalam rangka menyambut hari event olahraga bangsa-bangsa di Asia atau Asian Games yang keempat pada saat itu. Indonesia yang baru berusia berapa itu? 17 tahun. 17 tahun. Baru berusia 17 tahun. 3 tahun. Dan pada saat itu Indonesia adalah satu-satunya mungkin di Asia Tenggara, di negara-negara bangsa Asia Tenggara yang bisa menyelenggarakan siaran TV. Dan memang luar biasa Bung Karno pada saat itu ingin memastikan bahwa bangsa Indonesia tidak tertinggal untuk teknologi pada saat itu, karena teknologi televisi pada saat itu di Asia mungkin bisa dihitung dengan jari ya Pak pada saat itu ya. Cuma beberapa negara saja yang bisa mengoperasionalkan
TV pada saat itu. Oke, nah jadi kalau sekarang kalau tantangan di era perubahan digital gitu Pak ya sekarang ini ya, nah pasti juga mungkin para pemirsa juga mungkin pengen tahu gitu ya. Nah jadi kalau misalnya sebagai satu-satunya televisi dari negara ya, televisi Republik Indonesia, nah jadi sebagai lembaga penyiaran publik di Indonesia itu yang apa namanya, bagaimana bisa mengadjusting atau juga menyesuaikan dan tetap eksis gitu Pak ya. Nah jadi seperti kita juga tadi di behind the scene juga ngobrol-ngobrol dengan Bapak ya. Nah jadi itu apa sih strategi-strategi atau juga yang menjadi pegangan dari TVRI ini sendiri gitu Pak, tetap punya hati tempat di masyarakat. Jadi memang di era disrupsi media, memang semua ya, semua pengelola media terutama televisi saat ini memang menjadi tantangan terbesar adalah era digital ini hampir masyarakat ya berperan aktif juga di dalam memasuki era yang luar biasa sebenarnya informasi, apakah itu dalam bentuk YouTube, apakah dalam bentuk TikTok yang setiap saat masyarakat bisa memberikan informasi sebenarnya. Benar-benar. Tetapi kembali lagi bahwa TVRI dengan undang-undang penyiarannya, dengan peraturan pemerintah sebagai lembaga penyiaran publik, kemudian dengan aturan etika jurnalistik. Media TVRI atau media televisi masih menjadi rujukan, menjadi rujukan untuk hal informasi yang terkini. Jadi kita saat ini masih dianggap media mainstream, media sudah mengarah kepada media tradisional. Jadi memang saat ini multi platform. Jadi pengelola media, terutama media elektronik saat ini harus mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita ingin bertahan, jadi kita harus menggarap semua media platform yang dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk TVRI pada hari ini dengan strateginya adalah kita memasuki era baru. Ada satu divisi namanya. Divisi di kami itu kalau dulu hanya divisi program, divisi berita, ya kan? Nah sekarang ada satu divisi lagi yang digarap TVRI dalam 5 tahun terakhir, yaitu konten media baru. Nah itu berisikan bagian dari penyesuaian untuk sekarang ini juga Pak ya. Jadi itu konten media baru ini adalah strategi TVRI untuk merebut atau memberikan informasi kepada segmen-segmen tertentu. Seperti di media sosial, TVRI Aceh bisa bersiaran live di YouTube setiap hari, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, 8 jam. Selebihnya kita bergabung dengan TVRI Nasional. Begitu juga di Instagram, begitu juga di TikTok, kita juga memberikan informasi berita-berita Aceh hari ini di TikTok. Kemudian di Instagram juga kegiatan-kegiatan program kita, kegiatan perkantoran kita juga ada juga di Instagram. Jadi ini untuk untuk strategi untuk menyapa. Untuk mulai dari Gen Z, ya kan? Kemudian generasi milenial juga kita harus menyapa di situ, karena sudah eranya saat ini adalah eranya medsos, eranya digital, multi platform. Jadi memang mau tidak mau TVRI harus merebut itu. Nah pastinya juga pemirsa itu bagian dari penyesuaian ya dilakukan oleh TVRI gitu ya. Itu dalam perubahan konsumsi media masyarakat yang sekarang ini seperti Bapak sampaikan tadi Bapak ya. Nah dan pastinya juga mungkin satu lagi nih Pak sebelum kita break sebentar untuk sesi pertama ini. Nah dan pastinya juga untuk mempertahankan kepercayaan publik ya. Nah jadi seperti tadi juga Bapak sampaikan juga kalau ini TVRI merupakan satu-satunya rujukan untuk keabsahan dari simpang siur berita dan juga informasi gitu. Nah pastinya juga ini TVRI yang pastinya juga masih
apa namanya mendapat kepercayaan itu Pak ya, pastinya juga dari masyarakat untuk keabsahan dari publik berita-berita yang beredar gitu. Jadi Apapun informasinya. kembali lagi bahwa TVRI sebagai media negara, media pemersatu bangsa, kita terikat dengan undang-undang, terikat dengan peraturan pemerintah, terikat juga dengan etika jurnalistik, terikat juga SP3 SPS dari KPI. Jadi semua ini adalah benang merah bahwa kita sebagai media negara, media publik memang harus menyampaikan berita itu secara independen, netral, independen, dan kita betul-betul memberikan sesuatu informasi itu yang betul-betul A1. Iya benar. Dari narasumber yang pertama, apalagi itu menyangkut kebijakan pemerintah, apalagi itu menyangkut keamanan negara, dan pada saat situasi-situasi yang genting, iya benar. pasti masyarakat akan kembali ke media mainstream, terutama media televisi, baik swasta maupun media milik negara, semua punya etika jurnalistik tadi. Jadi masyarakat pun dengan berjuta informasi di media sosial untuk hal-hal yang krusial terhadap kebijakan bangsa dan keamanan negara, pasti mereka akan menuju ke media-media mainstream, termasuk TVRI adalah media mainstream sekarang. Iya. Oke, ya pemirsa, kita break sebentar dan nantinya kita juga bakal balik lagi untuk bincang-bincang kita ya untuk sesi selanjutnya. Nah, jadi kita pengen tahu juga ya dari sudut pandang Bapak sebagai Kepala Stasiun Televisi Republik Indonesia untuk wilayah Aceh tentang perannya dalam pendidikan dan juga budaya. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk Show.